Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Siska? Baik Bu, perkenalkan nama saya Bidan Erika yang bertugas dari Klinik Aktif Borneo Medistra. Nah, di sini saya akan melakukan kunjungan ulang pada minggu pertama setelah nifas. Nah, tujuan dilakukan tindakan ini agar kita dapat mengidentifikasi apakah terjadinya kelainan selama masa nifas ibu dan juga untuk memastikan kecukupan nutrisi ibu selama persalinan. Lalu apakah ada penyulit saat menyusui? Apakah ibu bersedia, Bu? Ya, bersedia. Baik Ibu, kalau Ibu bersedia silahkan tanda tangan di sini ya Ibu, di surat dokumentasi ini ya Bu. Baik, terima kasih ya Ibu. Kalau begitu saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, saya izin menutup sampirannya terlebih dahulu ya Ibu. Ibu, posisinya senyaman mungkin ya Ibu. Apakah sudah nyaman Ibu? Baik Bu, saya pasang selimut ya Ibu. Ini sih Bu. Lalu saya memasang celemet ya Ibu. Ibu, saya izin cuci tangan dulu ya Ibu. Cuci tangan 6 langkah. Cuci tangannya seperti ini. Lalu dibilas. Nah, setelah kita mencuci tangan, gunakanlah handscoon. Ibu, kita TTV dulu ya Ibu. Periksa tanda-tanda vital ya Ibu. Permisi Bu, kita pasang termometer dulu ya Ibu. Tutup fit ya Bu. Permisi ya Bu. Suhunya normal ya Ibu. Pernafasan Ibu juga normal. Kita lanjut tensi dulu ya Bu. Ukur tekanan darah ya Bu. Ini sih Bu. Tensinya normal ya Ibu, 120/80. Ini sih Bu. Nah, setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan fisik ya Ibu. Yang pertama saya mau periksa kepalanya Ibu dulu ya. Oh, kepala Ibu bersih Bu, tidak ada ketombenya ya Bu. Nah, rambut Ibu juga hitam seluruhnya ya Ibu, tidak kekurangan gizi. Lalu setelah itu kita periksa bagian wajah. Nah, di bagian wajah ini kita lihat apakah ada pembengkakan di wajah ibunya atau tidak. Nah, apabila terjadi pembengkakan di wajah ibunya, itu bisa mengidentifikasi terjadinya preeklamsi. Nah, lalu setelah wajahnya, kita beralih ke bagian mata. Permisi ya Ibu, kita gunakan pen light untuk melihat sklera ibunya. Yang bagian putih-putihnya itu tidak ada kekuningan. Nah, apabila warnanya kuning bisa jadi mengidentifikasi ada kelainan hepar. Lalu Ibu bisa menghadap ke matanya Bu. Lalu kita periksa konjungtiva ibunya. Apabila berwarna pucat, berarti kalau konjungtiva ibunya pucat berarti ibunya anemia. Nah, setelah itu kita lihat palpebranya ibunya, adakah pembengkakan atau tidak. Apabila ada pembengkakan itu bisa menjadi pertanda ada terjadi preeklamsi.
Lalu setelah itu kita periksa keadaan kebersihan telinga ibunya. Permisi ya ibu. Permisi bu, sebelah sananya lagi bu. Ya, tidak ada cairan yang keluar dan bersih ya ibu. Permisi ibu, hidungnya ibu. Tidak ada sinusitis ya bu. Tidak sakit kan bu? Ya. Lalu ibu bisa buka mulutnya ibu. Kita perhatikan giginya tidak ada karies. Lalu di lidahnya juga bersih. Ya, tidak ada gangguan pada mulut ibu. Dan kita bisa lihat bagian bibir ibunya tidak pucat. Berarti ibunya tidak hipotermi. Lalu lanjut ke bagian leher. Permisi bu, bagian lehernya bisa saya lihat dulu bu. Kenalan bu. Kelenjar tiroidnya aman ya ibu, tidak ada benjolan. Permisi bu. Cek vena jugularisnya. Apakah ada denyutan atau tidak? Ada denyutan ya ibu. Permisi bu. Kita periksa kelenjar limfanya. Ibu, apakah ada nyeri tekan bu? Sakit bu? Ada. Ya, baik ibu. Selanjutnya kita ke pemeriksaan bagian payudara ya ibu. Tangannya bisa diangkat ke atas bu. Ya, ibu, bajunya saya bantu bukakan atau ibu buka sendiri? Ya, sudah ya ibu. Nah, di pemeriksaan payudara ini kita juga perhatikan bagian ketiak ibunya. Kita lihat apakah ada benjolan atau tidak sambil dipalpasi. Tidak ada nyeri tekan ya bu. Nah, lalu di payudara kita lihat payudara ibunya. Puting susunya simetris atau tidak. Terus apakah puting susu ibunya tenggelam atau tidak. Lalu kita raba apakah ada benjolan. Permisi ya ibu. Tidak ada benjolan ya ibu. Nah ibu, ini hasilnya ngocor deras ya ibu. Berarti ibu menyusuinya lancar ya ibu. Ya, saya lihat juga tidak ada lecet-lecet di puting ibu. Berarti aman ya ibu payudaranya ya ibu. Lalu kita lanjut ke bagian bawah ya ibu. Permisi ya ibu, saya cek involusi uterinya dulu. Saya cek pengembalan uterusnya ibu. Wah, sudah kembali ya ibu, normal ya ibu. Nah, lalu saya mau cek tinggi fundus uterinya ya ibu. Oh, sudah di bawah pusat, berarti aman ya ibu. Ya, baik ibu. Sambil kita cek bagian tangannya, apakah ada pembengkakan atau tidak. Ibu, apakah ada nyeri tekan ibu? Nah, tangannya bisa diginikan bu. Bisa menggenggam ya ibu, tidak sakit bu. Ya, berarti tidak bengkak ya ibu. Lalu selanjutnya kita ke bagian genitalia. Permisi ibu. Ibu, kakinya bisa diangkat ke atas bu. Ya. Saya bantu buka celananya ya ibu. Nah, setelah dibantu, kita cuci tangan menggunakan larutan klorin. Lalu kita mengganti menggunakan handscoon baru. Setelah itu kita ambil kom berisi kapas sublimat yang diisi dengan air DTT. Lalu kita lakukan vulva hygiene. Misi bu. Nah, kita sambil inspeksi apakah ada kemerahan, ada varises, ataupun pembengkakan dan odem. Nah, setelah kita periksa, kita palpasi. Sebelum kita palpasi, kita lakukan vulva hygiene dulu ya. Permisi ya ibu, kita bersihkan dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri dari atas sampai vestibulum. Nah, kita lihat dan kita raba. Permisi ya ibu, apakah ada varises atau tidak, lalu apakah ada benjolan atau tidak. Terus kita cek kelenjar Bartolininya, apakah ada pembengkakan atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada luka jahitan atau tidak. Apabila ada, kita bisa cek di bagian pinggir-pinggir luka, kita tekan.
apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Nah, setelah itu kita lihat warnanya, warna lokeanya warna apa. Nah, karena ini sudah hari ke-6 setelah persalinan atau minggu pertama setelah persalinan, yang keluar adalah lendir bercampur darah. Setelah itu kita lihat baunya dan kita lihat konsistensinya serta jumlahnya. Nah, baunya tidak bau amis ya Ibu. Lalu setelah itu apabila ada jahitan, kita ambil kasabetadin, terus kita taruh di vagina ibunya. Setelah itu kita pasangkan pembalut. Permisi Ibu, saya bantu pakai celananya lagi ya Ibu. Nah, sekalian saya pasang bajunya Ibu. Nah, Ibu bisa lurus Bu kakinya. Nah, setelah itu kita periksa bagian kakinya sambil dipegang, diraba apakah ada pembengkakan atau tidak. Ibu ada sakit Bu, nyeri tekan Bu? Tidak. Ya, baik Ibu. Setelah melakukan tindakan, kita melepaskan APD. Pertama kita bisa melepaskan APD, lalu merapikan pasien. Ibu bisa duduk seperti semula Ibu. Lalu kita merapikan alat-alat yang telah digunakan dan melepas handscoon secara terbalik dan menaruh di larutan klorin. Nah Ibu, pemeriksaan fisiknya tadi sudah selesai ya Ibu. Nah, di pemeriksaan fisik ini semuanya normal ya Ibu, tidak ada masalah tentang pengembalian uterus Ibu, terus fundusnya juga di bawah pusat, lokeanya juga normal. Nah, Ibu, saya ingin bertanya ya Ibu. Ibu, selama Ibu nifas ini berapa kali dalam sehari makannya Bu? 3 kali sehari. 3 kali ya Ibu. Gizinya seimbang atau tidak Bu? Seimbang. Ya, apa saja yang Ibu makan Bu? Ikan, nasi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ya. Ibu minumnya berapa gelas sehari ya Ibu? 8 gelas. Ya. Terus Ibu, saya mau tanya lagi. Ibu selama masa nifas ini ada seperti demam tidak Bu? Tidak. Pandangan kabur Bu? Tidak. Pembengkakan Bu? Tidak. Tidak ada ya Bu. Nah, terus apakah Ibu ada masalah saat menyusui? Tidak Bu? Payudaranya tidak bengkak kan Bu? Tidak. Lalu tidak ada puting lecet ya Bu? Tidak. Ya. Nah Ibu, semuanya saya lihat tadi sudah normal semua ya Ibu, gizinya Ibu juga sehat. Nah, setelah ini saya juga mau memberikan KIE ya Ibu tentang perawatan bayi. Nah, tentang Ibu berapa kali mandikan bayinya dalam sehari? Satu kali ya Ibu. Nah, Ibu mandikannya, kalau saya sarankan menggunakan waslap ya Ibu, hanya di seperti diseka saja ya Ibu, karena tali pusatnya itu dianjurkan harus selalu kering ya Ibu, tidak boleh lembab, untuk mempercepat pelepasan tali pusatnya ya Ibu. Nah, lalu di tali pusat adik bayinya itu nggak boleh ditaruhin macam-macam Bu, nggak boleh ditaruhin kunyit, nggak boleh ditaruhin kopi Bu. Jadi di tali pusatnya itu hanya diganti setiap saat, setiap 2 kali sehari diganti menggunakan kasa steril ya Ibu. Tidak boleh ditambah apa-apa ya Ibu di tali pusatnya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya Ibu. Dan oh iya Ibu, satu lagi. Ibu, bayinya kan baru lahiran ya Ibu ya. Bayinya itu harus dikasih ASI eksklusif ya Ibu. Tidak boleh dicampur dengan makanan pendamping ASI yang lain. Itu nanti Bu, tunggu 6 bulan ya Ibu. Nah, apakah Ibu mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi Bu? Mengerti. Ya, baik Bu. Bisa diulangi sedikit saja Bu? Ya. Minumnya 8 gelas sehari. Baru itu
pusatnya 4 sehat 5 sempurna. Tali pusatnya tali tidak pusatnya boleh. tidak boleh dikasih sembarangan kayak kopi, kunyit. Harus pakai kasus steril. Ya, tidak boleh basah ya, Bu. Tidak boleh lembab. Ya. Jadi ya. Lalu makanan pendamping ASI-nya baru diberikan kapan ya, Bu? Tunggu 6 bulan. Ya, berarti Ibu harus menyusui ASI eksklusif. Ya, baik Ibu. Tindakan hari ini sudah selesai ya Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga ASI-nya lancar ya Ibu. Nah, setelah tindakan kita melakukan pendokumentasian dan mencuci tangan kembali secara 6 langkah. Terima kasih.